Ya, mari kita buka kitab kita sama-sama dari Ulangan pasal yang ke-16. Ulangan pasal ke-16. Ulangan pasal ke-16. Kelihatan? Oke. Oke. Nah, gini, mari saya bacakan dari ayat yang pertama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Itu yang pertama. Hari ini saya mau bicara sedikit mengenai ini satu hal yang kita sebut sebagai persembahan. Nah, konsep persembahan ini kan sudah ada dari Alkitab dari zaman Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu membuat ada satu pasal di sini, satu perikop yang disebut sebagai 3 hari raya utama di pasal ke-16. Tadi yang saya baca pertama adalah ingatlah akan bulan Abib. Nah, inilah hari raya yang pertama. Jadi sebenarnya ada 3 hari raya, teman-teman semua. 3 hari raya tersebut adalah yang pertama di ayat ke-16, teman-teman bisa lihat hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Ada 3 hari raya yang dirayakan oleh orang Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Yang unik adalah 3 hari raya ini memiliki satu kesamaan yang sangat penting. Saya kasih sama teman-teman ya. Kita lihat di ayat yang pertama. Ya, ayat yang kedua maksud saya. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Ya. Oke, itu ayat yang kedua. Dan setelah itu kita lihat di ayat yang ke-7. Oke. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. Oke. Jadi pada hari Paskah, teman-teman, yang dilakukan oleh orang Israel atau yang disuruh oleh orang Israel adalah pertama mereka harus menyembelih kambing domba, ya, di ayat yang kedua. Dan dikatakan bahwa di ayat yang ketiga sudah dikatakan bahwa 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Oke. Dan setelah dipotong kambingnya, ayat ke-7 mengatakan engkau memasaknya dan memakannya di tempat yang dipilih oleh Tuhan, dan paginya engkau harus pulang. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca di ayat yang ke-8 dan seterusnya, teman-teman akan tahu bahwa sebetulnya orang Israel itu setelah dikasih perintah ini, mereka harus jalan selama 6 hari ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Di sana mereka makan yang telah mereka sembelih itu, mereka masak, makan, dan langsung pulang paginya. Jadi yang dilakukan adalah mereka datang, makan, pulang. Seminggu. Jadi di sini ada pengorbanan waktu. Oke. Yang kedua dulu, saya kasih tahu yang kedua, teman-teman. Yang kedua pada ayat yang ke-10, hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang dalam tempatmu, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, hari raya pondok daun, ayat yang ke-13, haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau telah selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda di dalam tempatmu. 7 hari lamanya kau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala usahamu, dan sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, 3 acara ini dilakukan dengan span waktu yang lama. Jadi pertama, teman-teman bisa lihat perayaan mereka itu bukan seperti perayaan kita. Kita ada hari besar 1 hari, 2 hari, 3 hari. Perayaan mereka, hari besar mereka 3 kali setahun. Mereka akan ada libur selama 1 minggu. Dan libur 1 minggu itu dilakukan untuk apa? Yang pertama untuk Paskah, yang kedua hari raya 7 minggu, dan yang ketiga ada hari raya pondok daun. Oke? Kesamaannya adalah dalam ketiga hal ini, selain mereka harus melakukannya di tempat yang Tuhan tentukan, yang kedua mereka harus melakukannya pada sebuah span waktu. Jadi mereka tidak hanya melakukannya dalam 1 kali dan selesai. Mereka punya 1 hari dan bahkan 1 minggu. Dan yang ketiga, teman-teman, yang paling unik adalah mereka semua memberikan persembahan.
ada hal yang harus mereka korbankan untuk mereka merayakan hari raya. Jadi satu hal yang unik yang saya temukan dari Tuhan kita adalah, buat Tuhan hari raya sama dengan memberikan persembahan. Sekali lagi saya ulang, perayaan atau hari raya sama dengan memberi persembahan. Nah, ini yang sangat unik. Ketika kita manusia diberikan mandat oleh Tuhan, mandatnya bukanlah untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyak dan merayakan, yes, saya sudah punya banyak uang dan that's it. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika kita merayakan, marilah kita memberkati orang lain. Marilah kita merayakannya dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan sesama. Dan ada konsep yang unik. Pertama memang memberi, teman-teman. Satu hal yang saya pelajari paling dalam adalah kita harus memberi dalam perayaan kita. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menghasilkan sesuatu, ada kesaksian dari hidup teman-teman. Yang kita lakukan bukanlah kita bilang, yes, terima kasih Tuhan, sudah selesai. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika engkau merayakan, memberilah. Di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi hal itu hanya terjadi jika di ayat 15 sebelumnya dikatakan begini, 7 hari lamanya kau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Jadi teman-teman, dalam 7 hari itu, ketika orang Israel itu memfokuskan pikiran mereka pada Tuhan, ketika orang Israel itu mengorbankan waktu mereka, mengorbankan uang mereka, mengorbankan harta mereka, Tuhan berkata apa? I will bless you. Aku akan memberkatimu berlipat kali ganda, sehingga apa? Segala usahamu, segala hasil tanahmu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Artinya dengan apa? Dengan kelimpahan yang sedemikian rupa. Jadi teman-teman, ketika hari ini teman-teman mendengarkan video ini, hari ini teman-teman datang ke gereja, teman-teman merindukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam diri teman-teman, percayalah bahwa Tuhan memberkati teman-teman semua. Yang teman-teman lakukan bukanlah membuang waktu teman-teman. Yang teman-teman lakukan bukanlah cuma untuk datang, bersyukur, tapi ketika teman-teman datang, memberikan sesuatu pada Tuhan, waktu, tenaga, harta teman-teman pada Tuhan, Tuhan berjanji, sama seperti pada bangsa Israel, bahwa teman-teman akan diberkati dengan berlipat kali ganda. Amin. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, teman-teman, yang sama pentingnya itu adalah ketika kita datang hari raya ini, tidak ada satu dari 3 hari raya ini dibilang Anda harus diam di rumah tidur. Betul? Gak ada ya? Saya juga bingung kenapa Tuhan gak bilang, oke, kamu sudah bekerja sedemikian lama, 1 minggu saya kasih kamu libur, gak usah ngapa-ngapain, tidur di rumah. Orang Israel pada zaman itu mungkin saya kira adalah petani dan peternak. Oke, mungkin peternak lebih banyak, petani gak terlalu. Mungkin mereka bukan bertani, mereka hanya mengambil hasil tanah yang ada aja. Jadi tanahnya sudah ada tumbuhan, mungkin ada pohon apa, mereka ambil. Misalnya ada pohon karet, mereka potong, mereka ambil getah karetnya. Nah, jadi mereka bekerja, intinya itu yang saya mau bilang. Mereka betul-betul harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi anehnya, Tuhan nggak bilang bahwa setelah mereka bekerja dan ada hari raya, ya udah istirahat pulang. Yang Tuhan bilang adalah, ada 2 hal, 2 pribadi yang teman-teman harus temui. Mari kita lihat di ayat yang ke-11. Oke. Jadi ini hari raya 7 minggu. Pada hari raya 7 minggu, apa yang terjadi? Ayat yang ke-11, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama, teman-teman, dalam proses kita bersukaria pada hari raya, kita bersukaria dengan Tuhan. Jadi merayakan hari raya ini artinya merayakan waktu bersama dengan Tuhan. Merayakan waktu di mana Tuhan tuh hadir di dalam hari raya itu, berbicara, bertindak, berada bersama-sama dengan orang yang mengasihi Dia. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, kita lihat di hari raya Pondok Daun apa yang terjadi.
Ayat ke-14, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu. Jadi yang kedua teman-teman, adalah orang-orang di sekitarmu. Menurut prioritasnya ada di sini, yaitu keluargamu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu, yaitu orang-orang yang bekerja di tempatmu, teman-teman sekerjamu, dan ketiga orang Lewi, yaitu umat percaya. Dan sebenarnya orang Lewi dikhususkan dalam konteks imam, teman-teman. Artinya pendeta teman-teman, pemimpin teman-teman di gereja. Orang asing teman-teman. Saya juga bingung kalau misalnya bilang orang asing artinya apa? Ya orang asing, artinya orang yang tidak kita kenal sebetulnya. Anak yatim yang tidak punya orang tua, janda yang tidak punya suami atau tidak punya istri di dalam tempatmu. Jadi teman-teman, yang kedua adalah bagaimana kita bisa merayakan hari raya bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, kita sudah merayakan hari raya Pentakosta dengan apa? Membersihkan gereja. Ingat teman-teman, kita merayakannya bersama dengan lingkungan kita. Kita membersihkan selokan, membersihkan taman, rumput, pagar. Kenapa? Karena kita merayakan bersama dengan orang lain. Betul? Nah teman-teman, ini juga hal yang unik. Tuhan tidak bilang bahwa ketika kau merayakannya hanya dengan Tuhan saja. Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan itu suka kalau kita bersekutu dengan Dia. Tapi Tuhan itu juga Allah yang peduli dengan lingkungan. Dia mau kita betul-betul ada di dalam lingkungan kita, ada di dalam situasi di mana Dia tempatkan kita, yaitu dengan keluarga kita, dengan teman sekerja kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah orang itu orang asing, orang tidak punya uang, orang yatim, janda, semuanya. Dan setiap hal itu, setiap orang itu, Tuhan bilang apa? Bersekutu dengan mereka di dalam hari raya. Artinya teman-teman, di dalam kita mengisi waktu kita yang kosong, apakah itu karena liburan, apakah itu weekend kita, hari akhir minggu kita, ketika kita merayakan waktu kita bersama dengan Tuhan, ketika kita merayakan waktu kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita, Tuhan memberkati kita. Jadi teman-teman, saya harap pesan isi sangat jelas, bahwa pada hari raya yang Tuhan rindukan adalah supaya teman-teman dan saya bukan cuma untuk diam di rumah, gak ngapa-ngapain, tapi teman-teman membagikan apa yang teman-teman dapatkan dari Tuhan kepada orang-orang sekitar teman-teman. Waktu teman-teman, uang teman-teman, harta teman-teman, tenaga teman-teman. Dan biar setiap orang diberkati lewat apa yang teman-teman lakukan. Dan biar terutama Tuhan diberkati. Apa yang terjadi ketika Tuhan diberkati? Dia memberkati berlipat kali ganda. Hidupmu pasti diberkati. Itu yang Tuhan janjikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya harap teman-teman mengerti bahwa di dalam hari-hari teman-teman, utamakan Tuhan, prioritas Tuhan. Amin. Puji Tuhan.